Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah mahakarya alam, gugusan pulau-pulau kars yang berdiri gagah di atas laut sebening kaca. Raja Ampat, surga terakhir di bumi. Disinilah ribuan spesies laut menari di antara terumbu karang. Penyu, hiu, parimanta, semua hidup damai bersama suku-suku adat yang menjaga alam sebagai ibu. Tempat ini tak hanya dikenal oleh Indonesia, tapi juga dunia. Disebut-sebut sebagai salah satu titik keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Tapi, apa jadinya jika surga ini berubah wajahnya? Di balik tenangnya ombak dan hijaunya hutan, terselip kabar yang menggetarkan hati. Pulau KW, salah satu dari gugusan Raja Ampat, direncanakan menjadi lokasi pertambangan nikel. Pemerintah daerah melalui izin resmi membuka jalan bagi perusahaan tambang untuk mengekstraksi logam bernama nikel, bahan utama baterai mobil listrik dunia. Tapi, ini bukan soal teknologi, ini soal tanah adat, soal laut yang akan tercemar, soal anak-anak yang mungkin tak lagi kenal ikan warna-warni. Dan warga, mereka mulai bertanya, apa yang lebih penting, uang atau masa depan? Kalau tambang masuk, maka bukan hanya tanah yang digali. Terumbu karang yang tumbuh ratusan tahun bisa mati dalam hitungan minggu. Lumpur tanlong bisa mencemari laut, membunuh plankton, memutus rantai makanan. Hiu dan pari yang jadi daya tarik wisata bisa hilang. Nelayan kehilangan hasil tangkapannya, operator wisata kehilangan pengunjung. Hanya butuh satu perusahaan untuk menghancurkan ekosistem yang dibentuk selama jutaan tahun. Dan pada akhirnya, kita kehilangan lebih dari sekadar nikel. Kita kehilangan identitas, harapan, dan warisan. Kami hidup dari laut, bukan dari tambang, kata seorang nelayan tua. Kami tidak ingin uang, kami ingin anak cucu kami masih bisa menyelami laut ini, ucap seorang ibu adat. Suara-suara perlawanan muncul, dari nelayan, tokoh adat, hingga aktivis lingkungan. Mereka melayangkan petisi, turun ke jalan, mengirim surat terbuka ke dunia, karena mereka tahu jika diam hari ini, maka esok tak akan ada lagi suara ombak yang bersih. Raja Ampat bukan hanya milik Papua, ia milik Indonesia, bahkan milik dunia. Kita bisa cari nikel di tempat lain, tapi kita tak bisa menciptakan kembali Raja Ampat. Hutan bisa ditanam ulang, tapi terumbu karang, spesies endemik, tradisi leluhur, mereka tak bisa diulang. Kini, semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Maukah kita jadi generasi yang menyaksikan kehancuran atau jadi generasi yang menyelamatkan? Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Raja Ampat masih ada dan masih bisa diselamatkan. Jika kita bersuara bersama, jika kita memilih masa depan yang hijau, maka anak-anak kita masih bisa berenang bersama ikan, bukan lumpur tambang. Surga ini nyata, tapi hanya akan tetap nyata kalau kita menjaganya.